Mana orangnya? Iya gua nanya ini yang order buat gimana? Yongki itu nggak ada. Ya. Siapa Yongki? Kenapa Mas harus telepon lewatin Udah sama aplikasinya? Jangan lewat driver dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat lagi kita, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata Kemendagri sudah memberikan izin untuk pinjol mengakses data-data kita. Itulah mengapa banyak data yang tersebar luas. Nah, pinjol-pinjol apa saja yang boleh mengakses kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya kita mau bagikan dulu ya dari Babang Gojek yang mana dia mendapatkan orderan fiktif diminta untuk memaki-maki ataupun memarahi mereka yang galbay. Nah di sini syukurnya Abang Gojek ini berani untuk melawan siapa yang mau memberikan orderan fiktif ini dan ujung-ujungnya dia kena suspend 4 jam tidak bisa on beat. Ada orangnya cuman bukan Yongki kak. Katanya bentar-bentar nggak jelas nih orangnya. Mana bapaknya? Bukan bapak. AA ini mah AA. Si AA. Iya mana sini? Buat? Halo, coba. Buat apa sih? Buat apa emang nggak? Halo? Sebenarnya itu ngordernya buat apa sih mas? Nah. Mas, sebenarnya mas ngorder buat apa? Ini saya lagi cari uang loh. Enggak, itu abangnya sama dia. Maksudnya? Ditaruh lagi HP-nya. Dianya kemana? Ya dianya masuk lah. Udah, udah sama dia. Kenapa? Sama dia. Minta duitnya sama dia. Minta duitnya sama dia? Minta duitnya sama dia. Lah, kok gitu? Sialan nih orang nih. Ya, tadi begitu mas, ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Mana dianya kemana? Buat apa? Dia masuk lah mas. Ini mas kalau mau kayak gitu mendingan mas langsung aja ke rumahnya. Jangan lewat driver dong. Kalau mas lewat driver itu namanya mainin driver. Mas di mana Sherlock deh? Enggak, mas di mana Sherlock saya samperin. Orangnya panggil. Enggak, mas di mana Sherlock saya samperin. Enggak, mas di mana saya Sherlock saya samperin. Orangnya panggil. Enggak, mas di mana saya Sherlock saya samperin. Saya Sherlock saya samperin. Gua nggak suka kayak gini nih, gua dimain-mainin nih. Gua disini cari duit. Orangnya panggil. Bentar ya, gua report ke Gojek. Orangnya panggil. Liatin ya. Lu nih, gua report ke Gojek, dicari sama anak-anak lu kelar. Iya bodo amat. Bener lah gua. Cari gua mau kayak gimana kek. Serius gua. Bodo amat. Liatin aja lu. Ya udah. Lu udah ngejalin driver lu. Ya. Viralin, sumpah lu. Kenapa lu biarin maling masuk? Maling masuk apa? Maling masuk ke dalam rumah. Maling masuk. Kenapa lu biarin? Hah? Maling masuk. Pertanyaan gua, lu dukung maling? Mas kan tahu nih rumahnya nih, samperin aja. Sabar mas. Oke, kalau ada yang nanya tentang order putih kemarin, bang gimana akun lu bang? Aman gak? Akun gua aman, cuman setelah di cancel nih orderan itu gua delay hampir 4 jam sampai jam 7 malam gua nggak dikasih order. Akhirnya apa? Gua pulang. Nah itu dia teman-teman ya, sekarang DC itu sudah melampaui batas, sudah meminta pihak lain lagi untuk menagih dan banyak sekali yang menggunakan pihak lain seperti ojol. Ini diminta kepada OJK dan API untuk bertindak tegas untuk DC-DC yang seperti ini karena sudah merugikan. Bayangkan, gara-gara di cancel Abang Gojek itu sampai kena suspend 4 jam, tidak bisa menarik padahal dia narik untuk keluarganya dan tidak ada sangkut pautnya OJK itu untuk marahin ataupun menagih kepada orang yang galbay. OJK itu hanya ngambil barang sesuai dengan yang dipesan. Semoga Bapak OJK API bergerak untuk memberantas yang seperti ini dan untuk semua para mitra Gojek seperti Gojek, Grab, Maxim dan lain sebagainya, mohon untuk ditindaklanjuti nomor-nomor yang memiliki orderan fiktif seperti ini. Jangan disalahkan drivernya karena driver sudah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuannya.
Gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti yang terjadi baru-baru ini, banyak sekali yang share, Mbak, kenapa pinjol legal itu DC-nya sekarang sudah mulai share semua data-data kita. Data satu kakak itu bisa ditunjukkan sama mereka, bahkan mereka mengancam akan menyebarluaskan. Biasanya hanya sebagai warning saja akan disebarkan keluar kondar, tapi ini data satu keluarga terang-terangan informasikan ke kita. Ini kenapa ya Mbak? Nah, ternyata kita kembali lagi dari tahun 2020, Kemendagri itu memang sudah memberikan izin kepada pinjol untuk mengakses data kita melalui dari NIK ya, Disduk Capil teman-teman ya. Nah, inilah mengapa banyak sekali DC-DC yang tahu nama kita, bahkan kita sendiri tidak pernah menyantumkan nama suami kita itu bisa ketahuan. Nah, ini dia informasi yang teman-teman ya, Kemendagri beri akses data ke perusahaan pinjol ini dari tahun 2020. Nah, kita baca informasinya ya. Direktur Jenderal Dusdukcapil Kemendagri Julhan Arif Fakrullah mengatakan akses ini diberikan agar para lembaga yang bekerja sama dengan dapat memverifikasi kecocokan data nasabah dengan adanya catatan kependudukan. Verifikasi tersebut antara lain nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, alamat pekerjaan, jumlah anggota dalam keluarga. Jadi lembaga ini sudah memiliki data asal, kemudian dicocokkan data kependudukan. Nah, itu teman-teman ya. Dan sebagai informasi, Kemendagri memberikan akses data kependudukan ke perusahaan pinjol seperti PT Digital Alpha Indonesia alias Uang Teman. Nah, ini Uang Teman sudah tidak ada teman-teman ya, tetapi Uang Teman ini masih menagih dari pihak ketiga. Coba deh kalian komen, ada beberapa orang yang info ke saya masih ditagih dari Uang Teman padahal pinjolnya sudah tutup. Nah, ternyata pinjolnya ini masih mengakses data kita melalui NIK tadi. Kemudian lagi itu ada PT Pendanaan Teknologi Nusa yaitu pendanaan.com masih ada ya. PT Amanah Fintech Syariah masih ada. Lalu PT Visionet International OVO ini masih ada juga. Kemudian Astrindo Pacific Finance ini sudah tidak ada. Kemudian PT Commerce Finance, Shopee Pay Later. Tuh ya, mengapa Shopee ini sangat luar biasa untuk akses kalian, karena dia mengakses melalui NIK data kalian langsung terhubung ke Disduk Capil. Tuh teman-teman ya. Selain itu juga ada Bank Oke, kemudian ada Mitra Adipati Sejahtera, kemudian BPR dan PT Indo Medika Utama. Sisanya diberikan kepada Dompet Duafa dan 2 lembaga kesehatan lainnya. Tuh ya teman-teman ya, mengapa sampai hari ini data kita itu makin menjadi-jadi untuk keluar, untuk diakses, apalagi untuk Shopee. Shopee kita tahu sendiri ya, mau kita ganti nomor telepon, mau kita ganti alamat, itu sebenarnya dia tahu ya, karena memang dia mengakses kita. Nah, nomor nih kita itu kan tidak akan berubah sekalipun kita ganti alamat. Nah, inilah efeknya teman-teman ya. Nah, di awal tahun 2025 Kemendagri juga menegaskan bahwa pinjol itu tidak bisa mengakses full, tapi kebanyakan hampir seluruh pinjol bisa mengakses full untuk semua data masyarakat. Bahkan data Disduk Capil saja bisa terjual di dark web. Nah, ini mengatakan bahwa sistem di Indonesia itu belum terlalu kuat. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau udah model seperti ini gimana Mbak? Caranya adalah cuma satu, yaitu ancam balik DC-nya dengan UU ITE. Jangan pernah takut untuk mengancam DC, karena kalau kalian biarkan praktek seperti ini, yang awalnya hanya beberapa pinjol nih, ya, sekarang tuh sudah mulai banyak lagi pinjol yang bergerak seperti ini. Padahal sudah dijelaskan sama Kemendagri, kalau sampai bocor kemana-mana berarti siap untuk disanksi. Nah, kita kasih sanksinya. Ya, karena percuma kalau kita lapor juga kepada OJK, kita lapor kepada pinjolnya, seminggu aja paling berhenti. Habis itu dia akan naik lagi, bahkan lebih gila-gilaan lagi. Kalau kita blokir malah menjadi-jadi lagi dia kemana-mana. Intinya aja, kalau kalian merasa DC cuma menyerahkan data itu kepada kita, ibaratnya nakut-nakutin, berarti yang ditakutin tujuannya pada kita. Tetapi kalau sampai ada orang lain yang memang udah info, Mbak, data kamu disebar luas, berarti siap-siap, DC-nya langsung kita ancam, tidak akan pernah kita bayarkan karena udah kita anggap lunas. Dan lagi buat teman-teman ya, ada satu kejadian hari ini, seorang teman saya yang info, dia ditelepon dari nomor yang nggak dikenal mengatakan bahwa DC sudah nyerang nomor dia karena mbaknya nggak bayar. Sementara teman saya ini nggak kenal siapa ini yang nelfon. Nah, ini hati-hati ya, praktek seperti ini sudah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sekarang meningkat lagi. Kalau kalian menemukan yang seperti ini, blokir aja nomornya karena itu ada komplotan DC. Ya,
Jadi kita sudah tahu nih data kita pasti akan tersebar luas. Kalau kalian bertanya apa saja pinjol yang menyebar data kita, hampir semua data disebarluaskan sama pinjol karena pinjol bisa mengakses nih kita. Jadi satu-satunya jalan adalah jangan takut untuk mengancam DC. Kita masih ada kekuatan hukum ITE dan hukum pidana itu terjadi kepada DC, sementara kita adalah hukum perdata. Jadi buat yang lagi galbay, semangat terus, jangan takut, jangan pernah gentar ketika DC mau menyebarluaskan data kita atau apapun. Ingat saja kalau sudah melampaui batas, siap-siap DC-nya bisa kena pecat. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.